memang pada dasarnya banyak orang tua yang bermasalah dengan anak-anak. Sehingga mereka suka melabelin. Itu bukan hanya oleh orang tuanya, bahkan gurunya juga melakukan. Jadi kadang ketika nggak bisa menghadapi anak-anak tersebut, mereka memberikan label bahwa anak inilah nakal lah, anak ini bodoh lah. Padahal kita tahu bahwa tidak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bandel, nggak ada yang bodoh. Iya. Kenapa? Karena mereka nggak paham tentang kecerdasan anak tersebut. Halo sahabat Sentral Arta, pemirsa kita yang paling kita cintai. Apa kabar? Sehat? Semoga Anda selalu berbahagia. Dan kali ini Riko hadir lagi di Sentral Arta Bertanya bersama dengan Riko. Hari ini kita ketemu dengan, kita kenal dulu dengan Coach Alek Laminto. Sehat Coach? Luar biasa Mas. Iya, Coach Alek Laminto atau nama lengkapnya adalah Coach Alek Laminto SEMM CM NLP CT NLP ya Coach. Betul sekali. Coach, saya beberapa kali melihat Anda dan saya tertarik untuk Anda bisa berbagi di sini. Bersedia Coach? Sangat bersedia. Nah, saya tertarik dengan, saya pernah mengikuti kelas coach atau melihat ya, lebih tepatnya karena saya bukan peserta waktu itu, tapi saya mendengar cara mempengaruhi orang ala NLP. Betul ya? Betul. Ini ilmu yang sangat berguna dalam kita bisa punya komunikasi dengan orang lain. Ada satu yang mungkin saya pengen ketahui selain diri saya, ya tentu saja ya dari saya, kemudian kehidupan di sekitar saya, terutama ini yang sekarang menjadi perhatian adalah anak-anak Coach. Bagaimana banyak sekali orang tua ternyata kebingungan dalam cara mendidik anak. Nah, ini apakah nanti bisa masuk Coach dalam cara jitu mempengaruhi orang ala NLP? Oke, jadi kalau kita bahas tentang mempengaruhi orang lain, anak-anak juga orang kan sebenarnya. Ya. Nah, otomatis kita bisa memanfaatkan NLP untuk mempengaruhi anak kita. Wah, berarti seru ini. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara mempengaruhi orang, tadi saya cukup tertarik dengan kata-kata yang sudah kita kulas dari awal. Kulas apa? Pasti kita ulas ya. NLP. Ini NLP itu apa, Coach? Nah, NLP secara umum, NLP itu sebenarnya udah banyak orang tahu. Ya. Dari katanya itu Neuro Linguistic Programming. Nah, neuro itu pasti berhubungan dengan otak atau saraf. Kemudian kalau linguistik itu berhubungan dengan bahasa. Kemudian programming itu berhubungan dengan urutan. Nah, secara singkat kita bisa mendefinisikan bahwa NLP itu adalah program bahasa ya yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita atau perilaku kita. Jadi kalau kita belajar NLP, kita bisa mengubah perilaku dan pola pikir seseorang. Nah, itulah asiknya kalau kita belajar NLP. Itu kenapa dibilang bahwa NLP mampu mempengaruhi orang lain. Termasuklah yang mau kita bahas bahwa bisa mempengaruhi anak-anak. Bisa dipakai oleh guru, orang tua, atau siapa saja. Nah, itu. Jadi bukan hanya ke anak-anak, siapa saja sebenarnya. Jadi NLP itu luas banget. Bisa dipakai untuk pekerjaan sebagai leader, manajer, direksi, dipakai untuk profesi misalnya oleh dokter, pengacara. Nah, kemudian para trainer rata-rata menggunakan NLP, kebanyakan seperti itu. Dan sangat mendukung perilaku kita dan pola pikir kita melalui NLP. Sangat menarik bahasan kita nanti Coach, dan kita juga harapkan untuk Anda sahabat Sentral Arta untuk bisa tetap di sini. Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Coach Alek Laminto soal bagaimana cara jitu mempengaruhi orang ala NLP. Tadi Coach juga menyampaikan bahwa NLP ini bisa diterapkan di segala bidang. Betul. Baik itu dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, pertemanan, dan lain-lain. Seberapa pentingkah NLP dalam hubungan antar manusia atau dalam pekerjaan itu? Nah, mentor saya pernah mengatakan demikian, bahwa segala sesuatu bisa di NLP-kan. Oh iya? Iya. Seperti apa itu? Jadi NLP itu seperti ilmu bagaimana kita meniru sebenarnya. Kita mempelajari bagaimana seseorang melakukan perilaku dan seseorang itu berpola pikir.
Nah, kita ambil contoh nih, kita kan bisa ngubah seseorang dalam menggunakan bahasanya. Nah, contohnya kayak gini Mas. Kalau misalnya Mas kan ke rumah sakit nih, ketemu seseorang, apakah itu keluarga atau teman. Lalu biasanya kalau kita ke rumah sakit, apa yang biasa Mas tanyakan? Ke rumah sakit? Iya. Kepada pasien atau kepada petugasnya? Orang yang sakit gitu loh. Biasanya gimana perasaannya atau apa yang dirasakan? Kira-kira jawabannya apa? Ya, beginilah keadaannya gitu paling. Seperti itu sih. Nah, oke. Nah, kalau sekarang kita balik nih. Mas kalau ke rumah sakit ketemu yang sakit, tapi tidak menanyakan tentang penyakitnya. Tapi menanyakan halo, panggil aja bro atau apa ya? Ya, bro, oke. Nah, bro. Halo bro. Kapan nih mau keluar rumah sakit? Oke. Dengan sedikit senyum. Nah, dengan gitu sedikit senyum. Kira-kira jawabannya seperti apa? Iya nih udah bosen nih, udah pengen pulang. Kita lihat ya, ada 2 kalimat yang berbeda. Ketika Mas Riko tadi bertanya, gimana kondisinya, gimana kabarnya? Sedih. Sedih. Turun, betul, negatif. Betul. Oke. Nah, ketika kita mengubah cara komunikasinya, kita menanyakan kapan dia keluar, dia merasa ada gembiranya. Nah itu, jadi penataan bahasa yang kita pakai kepada seseorang itu mempengaruhi pola dia berpikir. Jawaban yang keluar juga berubah langsung seperti itu. Jadi semacam itu ya. Intinya bahwa NLP ini sendiri bukan hanya kepada diri kita atau kita memperlakukan orang lain, tapi juga mungkin reaksi terhadap yang diberikan orang lain. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jadi makanya contoh nih, kan sebenarnya kita mau bahas bahwa NLP itu kan bisa mempengaruhi orang lain. Oke, ya. Nah, saya yakin saat ini kan Mas Riko ngundang saya nih dalam podcast ini, pasti ada tujuan mempengaruhi. Nah, sesuai dengan judul kita ya. Iya. Cara situ mempengaruhi orang ala NLP. Nah, kenapa Mas Riko ngundang saya ke sini? Ya pastinya saya ingin tahu lah bagaimana trik-trik atau cara-cara kita bisa membuat orang menurut kepada apa keinginan kita ya. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita menggunakan teknik dari NLP. Lalu Mas Riko mengundang saya dengan harapan dapat dong. Nah, itu yang dimaksud dengan mempengaruhi. Bagaimana itu maksudnya gimana? Jadi artinya gini. Sebenarnya semua orang itu mempunyai kemampuan mempengaruhi. Oke. Nah masalahnya Mas, nggak semua orang suka dipengaruhi. Ayo benar nggak? Betul. Dan orang pasti takut bahwa, jangan-jangan gue kena pengaruh nih gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah padahal kita tahu bahwa setiap hari kita mempengaruhi orang lain. Ya misalnya contoh kita bangun pagi, kemudian kita ketemu sama keluarga kita, pasti punya satu tujuan. Harapannya mungkin ketika kita bangun, dia menyediakan, misalnya kalau dengan pasangan kita, istri kita berharap dia menyediakan makanan buat kita. Tentunya kita menggunakan bahasa yang menyenangkan, bro. Nah itu juga sudah mempengaruhi. Lalu ketika misalnya ke pasar misalnya gitu, lalu terjadi kita tawar menaruh, pasti ada mempengaruhinya juga. Dengan harapan adalah orang menjual sesuatu kepada kita dengan murah. Harga murah. Nah, ketika kita masuk ke kantor, kita punya harapan ketika kita bicara dengan tim kita ingin tim kita memahami apa yang kita inginkan. Nurut gitu ya. Betul. Mencapai target, goal gitu semacam itu. Nah, artinya semua percakapan kita kebanyakan sebenarnya untuk mempengaruhi orang. Nah, masalahnya, ada masalahnya nih. Apa? Gimana cara jitunya? Sekali, biar cerdas. Kita minum kopinya dulu, Coach. Mari kita kopi dulu. Karena ada kopi berarti harus kita minum ya kan. Kalau nggak diminum, aduh nanti dingin. Kopinya manis ya, Mas? Mungkin karena pengaruh wajah saya, Coach. Oke, Coach. Tadi sudah kita buka ya bahwa ternyata mempengaruhi orang itu butuh seni dan mungkin kita bisa menggunakan ala NLP. Gimana sih caranya? Apa yang coba ditawarkan oleh Coach Alex dengan ilmu NLP ini? Apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mempengaruhi orang? Oke. Nah, secara umum sebenarnya ilmu NLP kan banyak nih bagian-bagian yang bisa kita pelajari. Iya. Apa saja itu, Coach? Nah, salah satunya tentang rapport. Rapport itu adalah sebuah teknik bagaimana kita membuat orang yang berbicara dengan kita merasa nyaman. Nah, di dalam rapport dibagi lagi berapa bagian nih. Yang ada disebut dengan patching sama leading.
Oke. Jadi patching sendiri masih di dalamnya terbagi lagi. Oke. Ada yang namanya mirroring sama ada yang namanya matching. Oke. Nah, tahapan pertama dalam komunikasi memang pakai rapo. Nah, pakai rapo sehingga kita menciptakan suasana orang merasa enak sama kita. Oke, dibuat nyaman dulu tahap pertama. Oke. Ya kayak tadi kita di awal-awal kenapa saya datang, Mas menyediakan kopi, mungkin karena Mas sudah tahu saya penyuka kopi, jadi bikinlah suasananya. Kenapa? Padahal saya asal nebak aja. Asal nebak juga. Nah itu suasananya seperti itu. Jadi kita menyesuaikan kondisi itu, kita ciptakan nyaman. Jadi dalam rapo itu kita membuat suasana nyaman itu menggunakan patching, di mana ada mirroring sama matching. Nah, mirroring sama matching memiliki kesamaan, ya. Jadi kalau mirroring itu membuat sesuatu yang sama, dalam arti seperti cermin, kalau penyamaan itu atau matching itu adalah meniru mirip-mirip gitu. Oke. Nah, yang ditiru tuh apa sih sebenarnya? Ya. Nah, jangan sampai orang yang ditiru juga tahu ya. Iya, betul. Harus ada tekniknya berarti. Jadi jangan sampai terlalu kasat mata ketika kita meniru orang. Misalnya contoh nih, Mas ngopi saya ikut langsung pegang juga, atau Mas pegang bahu saya juga garu-garu saya garu-garu. Nah, itu enggak. Di dalam NLP kita berusaha untuk meniru dengan cara yang halus. Ya. Jadi apa saja yang ditiru sebenarnya gitu ya. Kira-kira apa yang ditiru sih, Mas? Ya pasti gerakan-gerakannya ya. Gerakan selama ini seperti itu ya, Mas. Kebanyakan seperti itu. Oke. Nah, peniruan bisa dilakukan dengan verbal sama non-verbal. Bahasa dan non-bahasa gitu. Iya. Jadi kalau bahasa ya kita menggunakan kesamaan bahasa. Nah, kesamaan bahasa ini di dalam NLP kita mengenang ada 3 tipe. Yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Apalagi itu? Apa tuh, Mas? Nah, visual. Nah, visual. Kalau kata visual kan berarti berhubungan dengan gambar, penglihatan. Kemudian ada yang namanya auditory. Auditory berarti suara. Berarti berhubungan dengan pendengaran. Kemudian yang satunya dengan kinestetik. Kinestetik itu berhubungan dengan perasaan, pengecapan, penciuman, itu masuk ke kinestetik. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas pengen tahu Mas termasuk yang mana? Pasti. Biar kita tahu di mana posisi kita ya. Oke. Jadi sebenarnya caranya gimana ya? Caranya ya. Cara praktisnya, cara Mas pengen tahu? Pasti. Tapi jadi tahu ini nanti kita modelnya. Oke. Jadi gini, kalau Mas pergi ke, biasanya suka baca buku nggak? Sometimes, kadang-kadang suka. Oke. Kalau pergi ke toko buku, sering. Apa yang membuat Mas memutuskan membeli? Biasanya sih lihat covernya dulu ya. Covernya ya. Pasti ya. Karena yang terpampang kan covernya. Oke. Jadi dari cover apa yang memberikan informasi ke Mas? Biasanya dari warnanya, kemudian judulnya di depan, kemudian biasanya buku itu saya balik. Oke. Karena di belakang itu biasanya ada tokoh-tokoh yang membicarakan tentang isi buku tersebut atau tentang penulisnya. Baru setelah itu saya lihat harganya di bawahnya. Kalau mahal nggak jadi ya gitu ya. Kualitas kertas, di situ saya beli kalau cocok. Jadi ini sekilas saja ya, Mas. Ya. Jadi ketika Mas ke toko buku, beli buku, memutuskan yang pertama itu adalah melihat cover. Betul. Nah, biasanya ciri-ciri ketika mengatakan seperti itu termasuk orang yang visual. Iya, jadi melihat dari tampilan gitu ya. Kan ada orang yang ketika beli buku dia melihat judulnya. Nah, kalau dia melihat judul, artinya dia membaca judul itu. Ketika dia membaca judul itu, dia termasuk yang auditory. Nah, tapi ketika dia mulai membaca di dalam isinya seperti apa, lalu dia merasakan tadi kan ada apakah kulit kertasnya menarik atau enggak. Nah, dia masuk ke kinestetik. Oke, Coach Salek, berarti memang ternyata ilmu NLP atau tadi yang disebutkan visual berarti V ya. Yeah. Visual, terus kinestetik, auditory, FO, K
gitu ya kalau nggak salah ya. VAK. Oh, VAK. Oh, auditory ya, sorry. Iya, Kalau saya ya, VAK. Ini ternyata bisa dimanfaatkan atau diterapkan di banyak Banyak subjek, bidang gitu ya. Betul. Tadi memang sebagai bahasan pertama kita adalah kita membahas tentang bagaimana dengan pasangan, mengenal diri kita. Nah, kalau sudah mengenal diri kita, kemudian juga mungkin juga pemirsa kita di Sentral Arta Bertanya bareng sama Riko ini di channel BPR Sentral Arta ini cukup beragam ya. Mungkin saat ini penonton kita atau pemirsa kita ini juga sudah punya anak-anak, Pak. Sudah punya anak. Nah, ini sekarang masalah mendidik anak pun menjadi satu PR nih katanya. Iya. Sekarang banyak orang tua yang sulit sekali. Ini anak saya itu bandelnya luar biasa, atau di sekolah ini dijelasin gurunya gak paham-paham gitu. Saya udah ngasih les yang banyak, ternyata gak ranking 1 juga. Ini gimana ini Pak kalau tanggapan dari seorang Coach Alex sendiri dihubungkan dengan NLP itu tadi? Oke, jadi gini Mas Riko. Memang pada dasarnya banyak orang tua yang bermasalah dengan anak-anak. Sehingga mereka suka melabelin. Itu bukan hanya oleh orang tuanya, bahkan gurunya juga melakukan. Jadi kadang ketika nggak bisa menghadapi anak-anak tersebut, mereka memberikan label bahwa anak inilah nakal lah, anak ini bodoh lah. Padahal kita tahu bahwa tidak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bandel, nggak ada yang bodoh. Iya. Kenapa? Karena mereka nggak paham tentang kecerdasan anak tersebut. Kalau kita tahu tentang kecerdasan anak tersebut melalui tadi ada visual, auditory, dan kinestetik, maka kita mampu mengatasi masalah dari anak-anak tersebut. Oke. Berarti anak-anak itu sendiri sebetulnya diciptakan oleh Tuhan, punya kecerdasan masing-masing. Betul. Jadi Tuhan sudah memberikan kecerdasan kepada anak-anak tersebut, yaitu ada visual, auditory, sama kinestetik. Nah, sekarang bagaimana kita menselaraskan nah kemampuan anak-anak tersebut baik di sekolah maupun di rumah. Jadi sebenarnya orang tua itu perlu memahami kondisi seperti itu. Justru orang tua yang belajar. Iya, betul. Nah, kalau orang tuanya tahu, misalnya tadi kita sempat membahas tentang pasangan. Nah, ini orang tua juga harus tahu tentang anaknya sebenarnya tipenya apa, kecerdasannya apa. Jadi kalau misalnya anaknya kinestetik, pasti anak itu pasti suka beraktivitas. Lalu orang tuanya adalah misalnya dia visual. Misalnya, ketika dia melihat anaknya, kan melihat nih, anaknya bermain, nggak mau membaca, nggak mau melakukan tugas, mau belajar. Nah, dibilangnya anak itu nakal. Padahal belum tentu seperti itu, karena bahasanya beda, kecerdasan berbeda, orang tua sama anak berbeda. Nah, oleh sebab itu, harapannya sebenarnya orang tua itu belajar dulu tentang apa itu NLP. Sehingga dia bisa menerapkan kepada anak-anaknya. Atau FAK tadi gitu ya? Iya, kenalin dulu dong gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, Mas Riko punya anak kan? Alhamdulillah punya. Tahu nggak karakter anak-anak? Kecerdasannya apa? Kalau tahu karakternya pasti ya, karena kita hidup sehari-hari. Cuman kecerdasannya dia tipe yang mana, visual kah? Atau auditory digital seperti punya saya kah, atau kinestetik seperti pasangan saya kah? Saya kurang paham juga ini. Nah, mesti nanti coba dilakukan pengetesan. Jadi, gimana Pak cara pengetesnya? Tadi seperti yang awal-awal kita sampaikan bahwa bisa dengan pertanyaan, atau mungkin nanti kalau Mas Diko mau, nanti saya kasihkan ada kuesionernya sebenarnya. Tapi kan kepada lawan bicara kita jarang kasihkan kuesioner, suruh isi gitu kan. Gak lucu juga ya Pak? Ketemu orang terus bagi kuesioner gitu kan? Betul. Itu triknya gimana Pak? Atau caranya seperti apa itu berarti? Nah, kalau ingin dapat kuesioner ya Mas, udah Mas. Gimana? Nih ada telepon di sini, hubungi aja. Oh gitu ya. Ternyata ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi mungkin kalau kita bahas semuanya juga terlalu lebar ya Pak, nanti terlalu panjang. Jadi tadi sudah Coach Alex mengatakan silakan nanti hubungi nomor yang tertera ini nanti untuk komunikasi lebih lanjut gitu ya Pak. Oke, kembali lagi Pak soal tadi saya cukup tertarik dengan Coach Alex ya. Saya manggilnya Pak ini Coach Alex. Coach Alex menyatakan bahwa ternyata Tuhan itu tidak menciptakan anak yang bodoh, tidak menciptakan anak yang nakal, bahwa masing-masing punya kecerdasan. Tinggal si orang tua itu membacanya gitu ya. Betul. Berarti selama ini banyak orang tua salah dong Pak?
Ya, sebenarnya sih kurang tepat ya, mungkin kurang tepat. bukan salah ya, tapi kurang tepat dalam menangani anak. Gimana, Coach? Jadi orang tua harus tahu dulu karakter dirinya sendiri dulu. Dia punya kecerdasan seperti apakah dia visual, auditory atau kinestetik. Nah, kemudian ketika dia udah tahu dia punya karakter atau kecerdasannya, dia juga harus tahu karakter dari anaknya. Jadi ini semua jadi satu paket. Tahu diri sendiri, pasangan dan anak. Karena seringkali yang terjadi ini bukan hanya di keluarga sih Mas, sebenarnya di sekolah juga demikian. Nah, jadi kalau ini saya perjelas lebih lengkap, jadi di keluarga maupun di sekolah. Jadi kalau di keluarga, orang tua pasangan harus tahu karakternya masing-masing. Jadi diri sendiri sama pasangan, kemudian anak. Kemudian kalau di sekolah, guru harus tahu dia punya karakter seperti apa. Tentunya dia berhadapan dengan murid yang bermacam-macam karakter atau kecerdasannya. Nah, ketika berada di rumah, kenapa orang tua merasa sulit untuk menghandle atau menangani anaknya? Akibatnya kan dia kan merasa bahwa anak saya kayaknya susah nih diatur gitu. Biasanya sering ngomong seperti itu. Anak saya bandel ya. Disuruh makan susah, suruh mandi susah gitu. Mainan HP terus. Main HP terus. Suruh belajar nggak mau. Betul. Nah, ini karena kita nggak tahu dia punya karakter seperti apa, sehingga ketika kita melakukan komunikasi, kita itu menggunakan versi kita sendiri. Egois dong ya. Egois. Jadi kita berharap anak itu mengikuti apa yang kita mau. Jadi padahal dia punya karakter sendiri, kita harus pahami dan kita ngikutin karakter dia. Baru bisa. Jadi terjadilah komunikasi yang selaras. Nah, sama dengan kondisi ketika di sekolah. Nah, guru-guru kadang-kadang dia merasa pokoknya dia taunya datang sekolah, dia mengajar menurut gaya dia. Dan dia nggak peduli apakah anak-anak itu punya style yang berbeda-beda, karakter yang berbeda. Prinsipnya adalah dia datang dibawakan materi selesai. Padahal kita harus tahu gaya belajar seorang anak itu beda-beda. Yang visual, auditory, kinestetik itu gaya belajarnya beda. Yang visual kalau dijelasin di papan tulis, dia senang. Karena dia terbiasa, dia perhatikan. Karena gambar atau ada gambarnya gitu ibaratnya ya. Nah, kalau yang auditory ketika mendengar gurunya menjelasinnya nggak enak, dia nggak bisa. Nah, yang paling sulit lagi kalau yang ketemunya kinestetik. Dia lebih senang kalau diajak berinteraksi bersama. Nah, kalau guru mengajar di sekolah hanya menggunakan visual dan auditory, nah itu yang anak kinestetik akan tidak terlayani. Iya, dan dia merasa nanti anestetiknya bertingkah, dianggapnya bandel. Dia kesana kemari jalan gitu ya. Dan kita tahu bahwa sekarang kan di sekolah itu kan menggunakan udah pakai teknologi nih. Itu sudah bisa mengakomodasi dua kecerdasan, yaitu visual dan auditory. Kinestetiknya gimana? Nah, ini yang kurang dipahami sebenarnya. Berarti kembali lagi ke ilmu NLP atau juga tadi visual, auditory dan kinestetik. Bahwa tadi sudah dibahas setiap pribadi itu penting mengetahui. Setiap orang sudah berumah tangga, berpasangan juga harus mengetahui pasangannya. Kemudian punya anak juga harus bisa membaca anaknya. Dan terakhir ternyata ini juga untuk guru juga sangat penting ya. Betul sekali. Jadi NLP itu luas sekali sebenarnya. Penerapannya. Oke. Semua segi kehidupan bisa digunakan dengan NLP. Jadi dengan kita mengetahui siapa diri kita dan kita mengetahui lawan bicara kita, maka akan mencapai goal yang kita inginkan atau mempengaruhi dia. Iya. Atau gimana? Betul. Jadi ketika kita menguasai NLP, kita punya satu harapan orang yang kita ajak berbicara itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, tapi ketika kita melakukannya itu harus benar-benar paham dengan kondisi lawan bicara kita. Nah, makanya tadi kita sempat mengatakan bahwa kita perlu melakukan yang namanya mirroring matching. Wah, panjang lagi nih berarti. Oh iya. ini baru kulit-kulitnya, Mas. Oh, ini baru kulit-kulitnya. Oke, sebelum kita sampai kepada mirroring, patching dan matching tadi yang disebutkan oleh Coach Alex, bagaimanakah cara menghadapi orang auditory? Apakah yang harus kita sampaikan? Kita lihat dari penampilan dulu ya. Kemudian bagaimana kita harus menyampaikan
pesan kepada orang kinestetik dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang visual. Oke. Jadi ke auditori ya, ke auditori. Pertama auditori kan biasanya dengan pendengaran. Nah, orang-orang yang memiliki karakter atau tipenya auditori, dia suka pujian. Oh, verbal. Ya. Jadi kalau memberikan dia hadiah apapun, cukup kata-kata. Bukan. Nah, biasanya dikasih musik. Oh. Iya. Jadi kita kan biasa ngechat nih. Pakai voice note. Nah, voice note dia paling suka. Okay. Karena dia pendengar sebenarnya. Yang mendesah-desah gitu, Pak. Kirim dia lagu, dia lebih senang. Oke. Aku suka lagu ini kayaknya pas buat kamu gitu ya. Coba deh. Gitu. Jadi kita mencari kesamaan dia. Oh, dia ternyata suka lagu ini, kita kirim lagu itu buat dia. Dia senang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita ketemu sama yang visual, misalnya cari pasangan kita visual, maka kita membawa dia ke tempat yang dia suka, melihat panorama atau apapun. Kemudian kalau kita belikan sesuatu, kasih dia bunga, dia suka. Visual. Iya, orang visual. Karena berhubungan dengan sesuatu yang indah. Apalagi dikasih buku tabungan dengan saldo-saldonya gitu ya. Lebih seru lagi ya. Jadi ketika dia visual, kita kasih bunga, dia masuk. Tapi kalau dia kinestetik, kita kasih bunga, dia hanya suka sesaat. Tidak akan membekas. Tidak membekas. Okay. Nah, untuk berhadapan dengan orang kinestetik, kalau pasangan kita orang kinestetik, dia paling penting adalah perhatian dalam bentuk sentuhan. Sering disentuh gitu. Contoh nih, dia motong sesuatu, tangannya luka. Kita nggak bisa bilang, coba lihat dong mukanya, aduh kasihan ya, itu nggak cocok. Diambil terus di gitu. Iya betul. Nah itu dia paling suka. Lepak langsung. Iya betul. Saya Jadi, rasa perhatiannya dalam bentuk kinestetik itu langsung dengan gerakan. Iya, dengan gerakan. Take action orang langsung Take seperti action. itu. Nah, itu beda banget. Jadi kalau hanya bilang itu nanti diobatin aja, nah itu nggak cocok sama dia. Dia merasa pasti sebel banget ya dia. Sebel. Nanti dia pikir kita nggak perhatian. Padahal memang karakter kita itu memang seperti itu, memberikan perhatian kepada dia seperti menurut kita benar, tapi menurut dia enggak gitu. Inilah gunanya ilmu NLP. NLP betul. Nah kepada anak nih contoh nih sekarang. Pada anak juga. Anak kan misalnya dia kinestetik, suruh dia mandi, lu teriak-teriak nggak ada gunanya. Dek mandi dek. Apa yang harus jawabannya dah, iya mah, dek mandi dek. Menit lagi tanggung. Nah tanggung, ya kan? Apa yang kita lakukan? Bawa handuk, kita langsung ngantar dia. Oke. Nah, langsung dituntun gitu ya? Dituntun. Nah, dek nanti mainnya lanjutin nanti ya, ini kita mandi dulu. Langsung dituntun. Karena dia lebih ke kinestetik. Take action itu tadi. Iya, betul. Kalau dengan anak auditori misal, dalam kasus mandi nih, samplingnya biar sama. Nah, dia harus butuh komunikasinya. Jadi biar, wah misalnya kita lihat dia lagi, kalau orang kinestetik sebenarnya gamenya nggak terlalu. Auditori ini? Iya, dia auditori kan. Nah, dia tetap main game, bukan nggak main. Auditori bukan nggak main game. Dia auditori main game suruh mandi. Kasusnya kita menggunakan bahasa yang auditori juga. Misal seperti apa? Misalnya, wah seru ya main gamenya ya. Kayaknya suaranya juga asik tuh. Wah, gitu kan. Wah, dek nanti ini ya kita kasih tahu dia sama si anak itu seperti itu bahwa nanti kita lanjutin gamenya supaya nanti kamu bisa lanjutin lagi game kamu, bisa dengerin lagi suaranya, tapi saat ini akan lebih enak kalau kamu mandi dulu. Karena udah sore. Karena udah sore. Nah, boleh. Jadi menggunakan bahasanya. Nah, kalau misalnya dia visual, kita bilang, "Dek, kelihatannya udah malam, Dek." Udah sore nih. Udah gelap gitu ya. Yuk mandi dulu yuk. Nah itu yang visual. Berarti kalau nyuruh anak mandi, anak visual terus bilang tadi itu nanti lanjutin lagi denger main gamenya, dia nggak akan ini ya? Enggak. Beda, suaranya lain. Jadi kita harus memperlihatkan sesuatu. Atau itu cuma dilemparin anduk gitu dia. Apa ini anduk? Nanti lempar balik dia. Oke. Jadi semakin paham bahwa ternyata menghadapi masing-masing orang ini
harus ada penerapan ilmu yang berbeda. Betul. Kenali diri kita, kenali kita. orang yang akan kita ajak komunikasi. Betul. Oke, itu dasar-dasar dari NLP. Dan ternyata bukan cuma itu aja ya Pak? Masih luas. Ini yang kita ngomong ini cuma kulitnya doang. Jadi bisa kita nanti visual sendiri kita bahas, auditory kita bahas, kinestetik juga bisa bahas. Termasuk dari tadi mungkin Coach Alex juga sudah beberapa kali menyinggung tentang bidding rapport ya. Iya, ada matching. Jadi bidding rapport ada patching sama leading. Oh, patching sama leading. Di dalam patching ada matching sama mirroring. Yang meniru dan meniru dan mencocokkan. Mencocokkan, menyamakan. Ya. Dan kalau leading adalah leading itu nanti kita mengarahkan dia untuk mengikuti kita. Betul. Oke. Berarti kalau dua orang sama-sama tahu NLP saling mengarahkan nanti ya. Tarik-tarikan ya. Bisa jadi sebenarnya, bisa jadi. Kan bagaimanapun orang NLP yang sama-sama belajar NLP pasti punya kelebihan dan punya kelemahan juga. Oke, kita tapi nggak akan membahas itu ya. Tapi jelas bahasan kita cukup panjang nanti, cukup jauh, dan saya juga tertarik sekali Coach dengan apa yang disampaikan oleh Coach Alex tadi bahwa ternyata kita dari judul satu ini, cara jitu mempengaruhi orang ala NLP, banyak sekali yang bisa kita gali. Dan semakin kita tahu informasi ini, jadi semakin merasa saya nggak punya apa-apa nih. Ternyata kita kurang mengenali diri kita dan kurang mengenali orang yang kita ajak komunikasi. Betul. Dan sekali lagi ini juga ilmu yang sangat penting untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pesan kita, menggolkan misi kita, begitu ya? Iya, betul. Jadi kalau mau dipersingkat ya NLP ilmu komunikasi sebenarnya. Ilmu komunikasi. Tapi yang bisa mempengaruhi orang lain. Kalau komunikasi nggak bisa mempengaruhi ya komunikasi biasa-biasa aja. Padahal dalam kehidupan kita pasti kita ingin orang lain mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tentu saja ini dalam hal positif ya Pak ya. Betul. Positif, tujuan positif. Baik, Coach Alex, terima kasih banyak buat informasinya, karena kalau dilihat-lihat ini udah cukup panjang ya. Dan pastinya buat sahabat Sentral Harta kita akan kupas lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi. Sekali lagi tadi disampaikan Coach Alex bahwa banyak sekali, satu, kenali diri kita, siapa kita, sehingga kita nanti bisa atau mampu menempatkan diri kita, memposisikan kita, bahkan mungkin menggali potensi kita ya. Betul. Untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Kemudian bisa membina hubungan rumah tangga dengan lebih harmonis, lebih menyenangkan lagi, dan lebih membahagiakan lagi. Jadi tidak perlu 2 rumah atau 3 rumah. Ya, jadi rumah itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk kita datangi, dan punya anak yang bisa bukan sesuai keinginan kita ya, tapi bagaimana kita mengantarkan anak untuk bisa mencapai goal-goal dia yang tentu saja goal-goal yang baik. Itu juga sangat penting. Dan sekali lagi ini masih kulit luarnya, termasuk tadi Coach Alex juga menyingkap sedikit bahwa ilmu ini juga seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar atau guru pendidik, biar dia berhasil, karena tugas pendidik atau keinginan pendidik pasti meluluskan anak-anaknya menjadi orang yang lebih baik, yang berhasil. Betul. Jadi ini ilmu yang bisa nanti kita kupas lebih dalam lagi. Ya, ini masih kulit luarnya sekali lagi, dan kita memang kasih disclaimer dikit-dikit. Nanti semoga Coach Alex nanti berkenan untuk kita undang lagi dengan senang hati ya, karena kita tahu Coach Alex ini cukup padat juga jadwalnya untuk bisa memberikan pencerahan pada orang-orang seperti saya yang mungkin belum tahu. Dan nanti kita akan jadwalkan lagi ketemu dengan Coach Alex dengan informasi yang lebih jauh lagi tentang bagaimana kita menggali potensi diri kita atau dalam berkomunikasi ini, cara jitu mempengaruhi orang ala NLP. Kalau Anda tertarik, Anda pun bisa nanti berkomunikasi pada nomor yang tertera di layar ya. Ini ada nomornya. Nanti Anda bisa langsung bertanya, Anda ingin mengetahui informasi apa saja dari tayangan ini lebih jauh, atau apa yang bisa dikomunikasikan lebih jauh lagi. Tentu saja kita akan menghadirkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya dan juga atas informasinya. Sebelum pamitan, mari kita ngopi dulu ya.
Oke, terima kasih banyak buat sahabat Sentral Harta. Kita ketemu lagi di Sentral Harta Bertanya bersama dengan Rico seri berikutnya. Sampai ketemu lagi.